Sebetulnya sebelum melanjutkan ke pembacaan teks penciptaan dari kitab suci di hari kelima, saya rasa saya perlu membuat video pembuka dulu di sini yang ingin menjelaskan bahwa implikasi dari pertanyaan atau pendekatan nenek moyang kita terhadap bumi ini, terhadap dunia ini, sangat berbeda. Karena saya lihat beberapa banyak yang eh, menyatakan bahwa di dunia internet ini ya, banyak yang menyatakan bahwa hari penciptaan di Alkitab, di kitab suci adalah bukti bukti nyata bahwa dunia ini flat. Untuk kaum-kaum penganut bumi datar, mereka menjadikan kitab Kejadian ini semacam apa ya, sebuah teks yang menyatakan bahwa bumi ini adalah datar. Nah, bagi saya kelirunya adalah di titik ini. Balik lagi ke pertanyaan, apa makna dari bumi ini? Itu yang menjadi pendekatan nenek moyang kita. Sementara orang modern pertanyaannya adalah apa bentuk dari bumi ini? Nah, supaya jelas saya akan buat sedikit contoh di mana sudah pernah saya contohkan sebenarnya sebelumnya, tapi ini supaya lebih clear lagi. Kita ambil contoh dari tulisan creation ini. Apa bentuk dari creation? Apa bentuk dari tulisan creation? Bayangkan ada donat dibagi dua dan itu adalah huruf C. Kemudian setelah huruf C ada huruf R. Huruf R itu adalah garis tegak lurus ke bawah. Kemudian donat yang dibagi dua tadi sisanya tempelkan di garis lurus itu. Kemudian ada garis yang menyamping sedikit, kira-kira sekian derajat. Jadi itu saya deskripsikan gitu, bentuk dari tulisan creation itu. Namun nenek moyang kita pendekatannya bukan seperti itu. Apa makna dari creation? Oh, creation adalah bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya adalah pencipta. Pencipta adalah sesuatu di luar uh, bumi ini yang menciptakan seluruh alam dan lain sebagainya. Saya jelaskan gitu makna arti dari creation. Jadi bisa dilihat bedanya gitu. Pendekatan apa bentuk itu ya mereka ingin mengetahui bentuknya seperti apa. Tapi apa maknanya itu berbeda. Nah, sehingga implikasinya adalah dalam sudut pandang kosmologi, letak geografis sebuah tempat itu bukan hanya menyatakan lokasi. Contoh misalnya saya sekarang berada di Bandung misalnya. Besok saya akan berangkat ke Singapura. Itu saya hanya sekedar menyatakan lokasi. Dan selesai sampai di sana itu hanya keterangan tempat, saya berpindah dari lokasi saya sekarang pindah ke sana gitu. Namun bagi nenek moyang kita, lokasi itu terkoneksi dengan cara mereka melihat, terkoneksi dengan spiritual. Ketika mereka berada di lokasi mana, itu terkoneksi dengan spiritual. Apa makna saya berada di lokasi ini? Nah, saya kembali lagi ke pattern ini adalah pattern pola utama dari sudut pandang kosmologi yang saya ambil dari buku The Language of Creation. Nah, heaven itu di atas, earth di bumi, kemudian seperti ada garis tengahnya itu ya, di mana manusia itu ya berada di tengah.
berada di tengah itu. Nah, manusia berada di tengah itu di mana kepalanya juga adalah surga, tubuhnya juga adalah bumi. Oke, jadi manusia itu fungsinya seperti semacam mediator antara surga dan bumi. Dan mereka seperti memiliki tugas untuk memanifestasikan makna-makna surga ke bumi. Itu tugas manusia. Nah, oke, artinya begini, implikasinya terhadap geografis adalah ketika ke bawah atau ke selatan, ke bawah, mereka berhubungan dengan sesuatu yang menjadi simbolisme dari bumi. Mereka berhubungan dengan bumi. Ketika mereka ke atas, itu terkoneksi dengan surga. Mari kita lihat, kita coba lihat di peta perjanjian lama. Nah, area di tengah ini adalah tanah perjanjian ya, atau Kanaan ya. Bayangkan ketika mereka berada di area tengah ini, mereka berada di stage di mana eh, stage yang tengah, garis tengah tadi itu saya tunjukkan, di mana mereka benar-benar menjadi mediator gitu di tengah itu. Tetapi ketika mereka ke bawah, bawah itu adalah arah Mesir. Memang tidak ada di peta, tapi di bawah itu adalah Mesir. Mesir itu terkoneksi dengan sesuatu tentang tirani, tirani, di mana mereka tidak lagi in control, di mana mereka tidak lagi bisa mampu untuk memanifestasikan surga dan bumi. Mereka berada di bawah tirani gitu. Itu tentang Mesir gitu. Sesuatu juga terkoneksi sesuatu tentang makanan. Dalam contoh Yakub eh, yang namanya juga adalah Israel, mereka kehabisan makanan, kelaparan melanda, dan mereka turun ke Mesir untuk membeli makanan. Jadi sesuatu tentang bumi gitu. Dan ke utara, ke atas, itu sesuatu tentang surga, sesuatu tentang yang dekat dengan mereka. Dekat dalam artian tidak asing dengan mereka. Eh, Sementara ke bawah adalah lawannya, sesuatu yang asing dengan mereka. Stranger gitu, sesuatu yang asing dengan mereka. Bisa kita lihat sebenarnya dari namanya juga sudah bisa eh, menjelaskan itu, bahwa ini adalah laut mati ini yang di bawah ini. Namanya sudah laut mati. Laut mati adalah mati itu ya tentang bumi gitu loh. Sementara yang di atasnya ini adalah Danau Galilea ya. Ini adalah Danau Galilea. Di mana yang atas itu menjadi seperti sumber, karena ini adalah di atas ini tidak terlihat di peta, itu adalah pegunungan Palestina. Pegunungan Palestina itu seperti sumber air untuk Galilea, juga untuk apa, ke bawah sampai ke bawah Laut Mati gitu. Jadi seperti ada, lihat ada jalur ke bawahnya itu gitu. Nah, maksud saya adalah implikasi dari sudut pandang kosmologi ini teraplikasikan juga dari cara mereka melihat eh, geografis tempat mereka tinggal gitu. Nah, sehingga pertanyaan apa bentuk itu tidak relevan, itu tidak, itu adalah pendekatan sekarang modern. Implikasinya adalah orang modern jadi melihat bahwa oh, nenek moyang kita itu mempercayai bahwa bumi ini datar. Misalnya eh, ya saya temukan gambar ini di internet, dan banyak sekali ya gambar seperti ini. Dan ini juga seperti menjadi semacam eh, saya tidak tahu sebenarnya gambar ini siapa yang buat, tapi dalam artian begini,
gambar ini ingin menunjukkan bahwa oh nenek moyang kita itu percaya bahwa bumi ini datar loh. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah laut di bawah, di mana di situ seperti bisa dilihat ada naga atau ada makhluk sea creature itu, sea monster berada di bawah, dan di atas ini adalah laut di atas, air yang di atas yang dipisahkan oleh cakrawala. Yang sedikit agak melengkung itu adalah cakrawala, dipisahkan oleh cakrawala. Di situ ada gunung-gunung dan itu ada darat. Seol itu adalah dunia bawah, dunia apa ya? Seperti mungkin perut bumi gitu. Itu dunia bawah gitu ya, alam bawah. Nah, maksud saya tidak tahu ya apakah yang membuat peta ini bertujuan menyatakan bahwa nenek moyang kita itu percaya kepada flat earth atau tidak. Tapi maksudnya poinnya adalah seperti tulisan creation tadi itu, bahwa pendekatannya berbeda. Saya secara pribadi saya lebih cocok dengan peta ini. Ini adalah peta seperti pola dasarnya. Yang melingkar itu, itulah yang menjadi lingkarannya itu, itulah naganya. Itulah dragonnya itu. Itulah waktu gitu. Oke, jadi saya rasa ini saya perlu sampaikan supaya eh, jelas ketika kita melihat penciptaan itu jangan melihat dari sudut pandang apa bentuknya gitu. Oh, jadi bentuknya begini gitu. Karena itu saya tahu secara alamiah kita memiliki kepenasaran itu. Tetapi ya itu kembali lagi itu bukan pendekatan yang tepat untuk melihat sudut pandang nenek moyang kita. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Di video sebelumnya kita sudah membahas penciptaan sampai hari kelima. Sekarang kita lanjutkan ke hari berikutnya. Oke, ini masih hari kelima. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Ini sebelumnya itu ayat 21 mengenai makhluk-makhluk di laut dan burung-burung di udara ya. Dan ada yang saya jelaskan mengenai monster laut itu. Oke, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Satu hal yang menarik di sini ada sesuatu hal yang di hari sebelumnya tidak kita lihat gitu. Jadi ada Allah memberkati semuanya itu. Dan ada eh, firman untuk berkembang biak, bertambah banyak, penuhilah air laut. Jadi untuk bermultiplikasi gitu, untuk bertambah banyak, beranak pinak, di mana itu terjadi sampai hari ini. Binatang-binatang di laut, burung-burung di udara, masih kita temukan sampai hari ini. Di ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, dalam melihat ini,
Oke, saya ke binatang ternak dulu ya. Binatang ternak merupakan binatang yang seperti patuh dan taat kepada manusia gitu. Seperti memiliki eh, apa ya? Kedekatan gitu dengan manusia gitu. Maka dari itu gembala itu kan membawa tongkat untuk menggembalakan. Tongkat itu simbolisme yang penting dalam kosmologi. Sudah pernah saya jelaskan bahwa tongkat itu menggambarkan keselarasan antara surga dan bumi gitu. Seperti lurus, dan untuk berternak itu, untuk menggembala itu, ya kita menggunakan tongkat gitu. Dan ya itu tadi, binatang ternak itu dekat dengan manusia, mudah diatur. Dan sebagai lawannya ada binatang liar. Ini binatang yang eh, semacam di luar kendali kita gitu. Kita bisa menguasainya, tapi seperti harus ada usaha khusus gitu untuk kita bisa menguasainya, binatang liar itu. Jadi binatang liar itu seperti sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Nah, ini kita bisa lihat uh, uh, surga dan bumi juga dari pattern surga dan bumi ini dari binatang ternak dan binatang liar ini. Seperti sesuatu yang asing gitu. Sedangkan ternak itu dekat dengan kita dan binatang liar itu sesuatu yang asing gitu. Nah, memang agak agak rumit karena begini, klasifikasi modern mengenai binatang itu eh, kategorinya sudah banyak sekali gitu ya. Ada reptil, ada mamalia, dan kita selalu tergoda gitu untuk melihat melihat teks ini dari sudut pandang itu gitu. Bahwa oke, ternak itu mungkin kambing, domba, eh, binatang melata itu reptil, dan binatang liar itu harimau, ular gitu. Saya pun demikian, saya pun sudah selalu mengkategorikan seperti itu. Tapi kalau dilihat kita di kitab apa ya, Keluaran atau Imamat, intinya yang ketika menjelaskan tentang yang haram, binatang-binatang yang haram untuk umat Israel, binatang melata itu dituliskan juga sebenarnya ada tikus, eh, ya tentu reptil-reptil itu gitu. Jadi yang merayap merayap di bumi gitu. Mungkin seperti serangga juga, semut. Jadi kalau kita lihat klasifikasi perbinatangan kita dengan nenek moyang kita itu beda gitu. Dari situ kita bisa lihat bahwa tikus bagi kita ya tikus mamalia. Kita tidak pernah memasukkan tikus dalam kategori binatang melata gitu maksudnya. Kita selalu ke reptil, oke, binatang melata reptil. Dan kalau teman-teman binatang melata dalam bahasa Inggris itu reptil gitu, diarahkan ke reptil gitu. Dan reptil itu eh, sepengetahuan kita, dalam pengetahuan kita reptil itu ya binatang berdarah dingin, bersisik, eh, ya seperti itu gitu. Jadi bisa dilihat struggle struggle bagaimana kita dalam mendekati teks suci ini, dalam mendekati kitab suci ini itu eh, kita perlu masuk ke dalam sudut pandang nenek moyang kita gitu. Nah, dalam di binatang melata ini dikatakan bahwa nanti itu semua binatang melata itu haram kecuali ada belalang. Belalang, belalang bisa dimakan gitu oleh bangsa Israel nanti. Ya, ini
eh, terus terang binatang melata ini masih masih saya belum 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 begitu mengerti gitu ya. Tapi teman-teman silakan pelajari dan kalau sudah ada yang tahu bisa komentar. Namun dan binatang liar ini balik lagi binatang liar atau beast dalam dalam bahasa Inggrisnya beast. Saya rasa ketika kita menyebut binatang liar itu tidak bisa kita mengatakan bahwa binatang-binatang yang di hutan saja gitu. Binatang liar ini. Saya rasa klasifikasinya itu beda gitu kita. Tapi mengenai ternak dan liar itu sesuatu yang liar, itu sesuatu yang stranger, sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Sedangkan binatang ternak itu sebaliknya. Binatang yang patuh kepada kita, binatang yang kita gembalakan, binatang yang merepresentasikan surga dan bumi dalam artian apa yang manusia seperti perintahkan, atur apa yang manusia suruh gitu, itu diikuti gitu oleh ternak gitu. Jadi ada semacam kepatuhan gitu. Sementara liar itu tidak, dia tidak terkendali gitu. Baik, yang mengenai binatang melata ini bisa kita gali lebih dalam gitu. Nah, sebenarnya kenapa ini penting? Karena begini, balik lagi ke yang saya sampaikan di depan bahwa tidak ada teks yang dalam kitab suci tidak ada teks yang seperti hanya sia-sia dalam artian hanya sebuah keterangan yang tidak begitu penting. Tidak, pasti ada makna spiritualnya ini. Ternak, melata, liar. Gitu. Seperti ada makna spiritualnya. Dan ini rasanya seperti yang dekat dengan manusia, terus di antaranya, di tengah, seperti ada di tengah, dan ada yang liar yang benar-benar di luar kendali manusia. Gitu. Rasanya itu seperti itu, seperti ada hierarki di situ, ada hierarki yang dekat dengan manusia, yang ya masih cukup dekat dengan manusia tapi tidak begitu dekat. Kemudian ada yang benar-benar di luar kendali manusia, binatang liar. Dalam arti bukan di luar kendali ya, bisa ditaklukkan tapi lebih seperti levelnya lebih sulit gitu. Jadi seperti ada menyatakan level di sini gitu mengenai binatang ini. Dan memang kontaminasi klasifikasi bukan kontaminasi ya, itu terlalu negatif. Memang klasifikasi klasifikasi pemikiran modern kita itu sudah berbeda gitu dengan klasifikasi perbinatangan nenek moyang kita. Jadi saya rasa ya saya juga perlu memperdalam ini. Tapi saya merasa seperti ada hierarki itu tadi gitu. Ada yang dekat dengan manusia, ada yang diantaranya tidak terlalu dekat tapi tidak terlalu jauh, ada yang benar-benar sangat jauh gitu. Nah, pattern artinya begini, pattern dari surga dan bumi ini seperti masih muncul ya. Dan kita bisa lihat juga patternnya seperti ini sebenarnya. Kalau dari teks dari uh, seperti yang sudah pernah saya jelaskan tentang teks, bahwa sebuah teks itu semakin ke atas itu kan seperti ada hierarkinya, gitu. Ada hierarkinya. Ada yang di sini, yang di paling bawah adalah pecahan dari tulisan creation itu. Kemudian sebelum ke tulisan creation ini sebenarnya ada satu level lagi, level di mana ketika si huruf per huruf gitu, level per huruf gitu. Mungkin bisa dilihat di video lainnya. Tapi intinya eh, intinya seperti ada hierarki perbinatangan juga. Ada hierarki perbinatangan juga.
Ini kenapa penting? Karena nanti kita bisa jadi seperti punya gambaran binatang yang haram dan halal itu maksudnya gimana. Binatang yang seperti diperbolehkan gitu, yang bersih gitu. Karena bersih dan kotornya itu seperti dilihat dari hierarki ini. Ini menjadi penting eh, teks ayat 24 ini supaya kita bisa mengerti di binatang haram dan halal di selanjutnya. Jadi seperti ada hierarki dari binatang liar dulu, kemudian binatang melata di tengah-tengah dan binatang ternak gitu. Jadi hierarkinya seperti ini. Di binatang di yang paling di mana paling atas itu bersih gitu. Bersih dalam artian bisa kita konsumsi, bisa kita karena nanti bisa dipersembahkan juga untuk persembahan. Jadi hierarki perbinatangan ini cukup menarik menurut saya gitu. Dan ya kalau ada komentar mengenai binatang melata bisa di share ya. Sekali lagi binatang melata itu bukan bukan hanya reptil gitu. Itu jelas karena eh, nanti juga tikus-tikus itu haram. Baik, next. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tentu yang menjadi godaan untuk kita adalah membahas baiklah kita. Karena begini, eh, saya agak karena ketika membahas ini kita akan membahas teologi di mana itu bukan saya tidak memiliki kemampuan untuk membahas teologi. Bukan artinya saya tidak pernah mencari-cari informasi tentang itu ya, tapi saya eh, kembali lagi sudah ada agamawan-agamawan yang menjelaskan teologi. Namun saya akan oke sedikit ya. Kita di sini eh, ada yang menjelaskan tentang Trinity, Trinitas di sini, ada juga yang menjelaskan tentang konsili ketuhanan atau the divine council, uh, the divine council atau konsil. Saya nggak tahu bagaimana pronounce-nya. Tapi seperti ada konsili divine gitu. Divine itu ketuhanan gitu. Jadi seperti Allah sebagai pemimpinnya, sebagai yang maha tinggi, dia mengumpulkan dan dia seperti mengajak diskusi dulu, membicarakan dahulu. Kita akan membuat manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya lebih menitik beratkan bahwa proses ini berbeda dengan proses yang lain ya, bahwa ada seperti semacam rapat atau pertemuan dulu sebelum uh, melaksanakan sesuatu gitu. Dan tentu uh, proses ini apa ya? Seperti dari sini kita bisa lihat tingkat hierarkinya gitu. Dari proses ini di mana sebelum sebelum di, diciptakan, sebelum terjadi, ini seperti ada apa ya pembahasan dulu gitu. Dan itu terjadi di level pengalaman manusia. Ketika kita membahas dulu sesuatu yang memang
bisa dibilang penting lah gitu untuk kita. Itu bisa menunjukkan hierarki gitu. Itu bisa menunjukkan hierarki. Maksud saya bisa dilihat kan bedanya dengan penciptaan sebelumnya. Yang sekarang ini baiklah kita menjadikan jadi ada semacam semacam apa ya? Dalam tanda kutip rapat dulu atau konsili ya. Nah, mengenai pembahasan soal kami ini, ada satu imam di gereja Ortodoks di Amerika, Father Stephen DeYoung. Stephen DeYoung ini dia memiliki podcast namanya Lord of Spirit, dalam bahasa Inggris memang. Teman-teman kalau mau memperdalam ini bisa eh, dengarkan podcast dia karena dia seperti membahas secara mendalam. Dan kalau tidak salah dia mempunyai bukunya juga, tapi ada bukunya saya lupa nama judulnya, tapi tentang God Concili gitu. Saya lupa ya judulnya. Tapi nanti saya coba cari dan saya akan taruh di deskripsi beserta podcastnya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah ada seperti hal baru lagi ketika dalam menciptakan manusia yang menurut yang segambar dengan rupa Allah. Ada ada sebuah eh, seperti rapat gitu ya. Nah, yang menarik juga hal ini juga muncul nanti ketika manusia setelah manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Seperti manusia sekarang sudah sama dengan kita mengetahui yang baik dan yang jahat. Jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan memakan buah dari pohon kehidupan atau dia bisa hidup selamanya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri, ada juga teks tersebut seperti ada rapat lagi gitu ketika seperti ada pertemuan lagi ketika manusia selesai dengan berbuat dosa, setelah manusia berbuat dosa, memakan buah tersebut, pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada seperti pembicaraan lagi di situ. Dan menarik, Father Stephen DeYoung pernah membahas itu bahwa kalau saja manusia, Allah itu menggunakan kematian untuk sebenarnya menyelamatkan manusia dari awal sebenarnya. Sudah dari awal, itu sudah dari kitab Kejadian malah. Karena begini, eh, kalau Allah tidak mencabut dia atau tidak mengusir dia dari Eden, dari Taman Eden, sebenarnya manusia akan hidup selama-lamanya dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan itu tidak baik gitu. Manusia belum belum cukup, belum dewasa gitu untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebenarnya ini tentang kedewasaan. Sebenarnya bapak-bapak gereja menyampaikan bahwa pada akhirnya nanti manusia akan diberikan oleh Allah sendiri buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi manusia sudah mengambilnya sebelum waktunya. Jadi ini belum waktunya, manusia belum cukup dewasa untuk seperti semacam belum cukup dewasa untuk mengetahui yang baik dan yang jahat gitu. Terlalu cepat gitu. Sehingga nanti pengetahuan ini sendiri, pengetahuan yang baik dan yang jahat ketika manusia belum dewasa itu ya berbahaya. Itu berbahaya. Itu sama seperti iblis mungkin. Dan ditambah lagi kalau saja setelah makan buah itu dia memakan buah dari pohon kehidupan, dia akan hidup selamanya gitu. Jadi pengusiran dari Taman Eden itu bisa dilihat juga bahwa Allah memberikan ruang
immortality, Allah memberikan ruang di mana manusia bisa mati secara fisik, atau Allah memberikan ruang untuk bertobat sebenarnya kepada manusia supaya dia tidak hidup selama-lamanya. Itu kenapa dia disuruh keluar dari Taman Eden. Jadi betul manusia melanggar, tapi Allah menggunakan kematian untuk menyelamatkan manusia. Karena tercabut dari pohon kehidupan itu sebenarnya itu sudah kematian juga gitu, secara spiritual, dan kematian secara spiritual berdampak kepada kita sekarang menjadi makhluk immortal. Kita menjadi makhluk yang bisa mati gitu. Ya, oke. Sorry, jadi melebar kemana-mana. Ya, balik lagi. Jadi dalam menciptakan manusia ini ada satu hal yang berbeda ya. Ini berbeda gitu. Kemudian dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Nah, sebenarnya menurut gambar Allah ini juga bisa kita lihat dari awal gitu, dari kisah penciptaan di kitab suci Kejadian ini. Setelah Allah menciptakan manusia, dia menempatkan manusia di Taman Eden. Menempatkan manusia di Taman Eden, dan dia dan Allah membawa binatang-binatang kepada Adam. Allah ingin melihat bagaimana Adam menamai binatang-binatang itu. Jadi itu paralel, itu sama dengan Allah kan sebenarnya membuat sesuatu yang spesifik, menspesifikasikan sesuatu dari substansi yang chaos gitu. Di ayat pertama, samudra raya itu sesuatu yang chaos, dia buat menjadi sesuatu yang spesifik. Darat, laut, terang, binatang ini. Jadi dia membuat sesuatu yang spesifik. Dan begitu pula dengan Adam, tugas dia yang pertama adalah Allah membawa binatang-binatang itu, dan Adam, binatang-binatang itu dia kasih spesifikasi gitu. Dia berikan spesifikasi kepada binatang-binatang tersebut. Jadi di titik ini kita bisa lihat bahwa ini adalah gambar manusia dan Allah itu sama di titik ini gitu. Bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memberi identity, untuk menspesifikasikan gitu. Untuk 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 menjadi mediator surga dan bumi gitu. Karena sebelum memberi nama, naming the animal, itu Adam itu sebenarnya sedang menerjemahkan surga dan bumi. Dia, apa yang ada dalam pikirannya, dia sampaikan, dia kasih nama gitu. Dia kasih identity gitu. Ini binatang ini binatang ini binatang ini binatang ini. Dia spesifikasikan gitu. Nah, secara individual juga, naming the animal, memberi nama binatang juga, itu bisa artinya kita lihat secara individual bisa seperti mengendalikan diri Adam sendiri. Adam adalah kepalanya adalah surga, tubuhnya adalah bumi. Dia mengendalikan kebinatangan ini, badannya ini. Dia memberi identity, memberi perintah kepada badannya ini, kepada kebinatangan, kepada bumi ini, yang kepada badan yang adalah simbolis, adalah representasi atau simbol dari bumi ini gitu. Jadi itu bisa dilihat secara individual lagi, secara lebih besar lagi gitu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini sama di mana ada firman untuk beranak cucu, bermultiplikasi, penuhilah bumi ini. Jadi ya dengan orang menikah, mempunyai anak, mempunyai cucu, itu sejalan dengan firman ini, itu perintah Allah untuk beranak cucu. Dan lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Pohon-pohon itu saya pernah sampaikan bahwa pohon itu sama dengan tongkat, adalah simbol dari sesuatu yang lurus juga. Jadi dari ayat 29 ini kita bisa lihat bahwa Adam sedang tinggal di tempat yang benar-benar yang ideal, di mana surga dan bumi itu termanifestasikan dengan baik dengan simbol pohon-pohon itu, dan Adam memakan buah dari sesuatu yang baik itu. Jadi dengan dengan kita melihat teks ini, kita bisa lihat juga bahwa oh Adam itu sedang tinggal di tempat yang ideal gitu. Karena sesuatunya itu surga itu termanifestasikan dengan baik di bumi gitu. Dan dia memakannya dari situ, dia mengintegrasikan, dia memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang apa ya? Sesuatu dari pohon yang adalah simbol dari lurus gitu, lurus surga dan bumi gitu. Lurus. Berbeda dengan kita di mana kita sudah mengalami situasi di mana surga, fakta itu bisa menolak apa yang ada dalam ide kita ya. Tapi ini digambarkan, ini ingin menggambarkan bahwa Adam tinggal di tempat yang ideal. Gitu. Dia makan buah dari pohon itu. Oke, uh, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau, tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kalau di ayat 30 ini menurut saya yang menarik, tidak disampaikan makanan binatang-binatang di laut apa ya. Ya, itu cukup menarik. Selanjutnya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, demikianlah hari penciptaan, sudah selesai pembacaannya, dan baik untuk kita sekali lagi melihatnya ini pada skala pengalaman kita gitu. Karena ini membantu untuk kita bisa menyadari bahwa pattern surga dan bumi itu terjadi di level kita, di level manusia. Pattern itu sudah ada dari zaman penciptaan. Jadi sekali lagi skala surga dan bumi itu bisa dilihat di level individu, keluarga, komunal dan intrakomunal. Dan ketika kita baca itu menggunakan perspektif surga dan bumi, kita bisa pelan-pelan ya, pelan-pelan masuk ke sudut pandang apa yang nenek moyang kita lihat. Gitu. Harapannya demikian. Kalau saya secara pribadi saya sudah merasakan bahwa oke, pelan-pelan semua sudah mulai si perkata itu, kata-kata, kalimat-kalimat yang ada itu menjadi lebih bersinar. Yang tadinya seperti tidak berkata apa-apa, sekarang menjadi seperti lebih bersinar, seperti tirai pelan-pelan dibukakan gitu. Dan itu menarik buat saya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang lain.